Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah berikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga ibu-ibu bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju aula Nagari Maninjau ini guna mengikuti pertemuan penyuluhan bagi ibu balita. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita merupakan umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Wali Nagari yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Nagari. Kemudian ibu dari Kenagarian Maninjau. Selanjutnya ibu-ibu balita yang kami cintai dan yang kami hormati yang bisa berkesempatan hadir pada hari ini. Kami selaku narasumber dari Puskesmas pada hari ini posisinya sama dengan ibu. Jadi di sini kita tidak sama menggurui ya. Jadi di sini kita sering berbagi ilmu pengetahuan ya. Ibu-ibu bisa sharing dengan ibu-ibu yang ada pada hari ini. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih banyak dari pihak Puskesmas untuk terselenggaranya acara pelatihan ibu balita ini. Dan Nagari Maninjau ini sudah 3 tahun berturut-turut ya Pak ya mengadakan pertemuan dengan ibu balita dalam bentuk yang lain. Jadi kemarin kita diskusi mungkin yang kita hadirkan pada hari ini adalah ibu balita dengan anak usia 2 tahun ke atas. Karena apa? Karena sekarang dengan maraknya kasus stunting, jadi semua orang tua sebenarnya harus kita bekali dengan ilmu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Karena dari pertumbuhan dan perkembangan inilah bisa dideteksi nanti kekurangan pada balita kita. Karena 1000 hari pertama kehidupan itu sebenarnya dimulai daripada saat kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Pada saat itulah kita bisa mencegah terjadinya stunting. Nah, jadi ini kegiatan yang pertama ini adalah penyuluhan ibu balita. Jadi nanti di kelas ibu hamil dan kelas ibu balita mungkin sasaran kita adalah bayi dengan usia di bawah 2 tahun lagi, supaya kegiatannya lebih terfokus kepada sasaran yang kita inginkan. Jadi harapan kami dengan kita bersama sampai berapa Pak? Sampai selesai. Sampai selesai ya, sampai sore Bu ya. Ya. Karena kalau berbicara masalah ini tidak sudah hari sehari sebenarnya. Tidak sudah hari sehari itu membahas pertumbuhan dan perkembangan anak balita ini. Jadi harapan kami ibu-ibu bisa sama-sama dengan waktu yang sedikit, namanya ya kita bisa sama-sama berbagi ilmu di sini. Mungkin untuk sebagai pengantar kata kita cukupkan sampai di sini. Dan kami lihat di sini ibu-ibu yang hadir adalah ibu-ibu yang rajin datang ke posyandu nampaknya Pak. Ya karena mereka udah tahu apa gunanya posyandu. Nah, maunya kan tidak datang ke posyandu Pak. Jadi mereka nggak tahu gitu. Tapi ada datang ke posyandu itu tanpa tidak mau dia datang ke sini lagi ya. Jadi harapannya ibu-ibu yang hadir pada hari ini bisa berbagi dengan ibu-ibu yang tidak datang ke posyandu. Apa ada ibu kadernya nampak di mana? Ibu kader sebagai ibu balita atau sebagai apa nih? Sebagai ibu balita. Salah sasaran kamu. Ibu kader ada datangnya. Ada yang ngapain dong? Ada yang ngapain dong? Gak ada yang ngapain berarti ibu kadernya kurang konseling. Kurang konseling ke ibu balitanya sehingga ibu kadernya apa ibu kader acuk perhatian di rumah. Iya. Buat ibu dong. Apa kendalanya? Banyak alasannya. Hah? Ya, apa jadi juga kami di Puskesmas terang Bu ya. Untuk kelas ibu hamil dan kelas balita ini panitia yang kami laksanakan. Karena apa? Tidak ada dana makminnya. Kemarin ibu ingat kan kita laksanakan di Nagari Maninjau yang di Masjid An-Nur itu Pak. Hari pertama ibu datang, hari kedua datang, alasan tidak ada uang transport. Nah, kami itu yang ado di dinas kesehatan ya. Ado itu cuma makmin. Sekarang tuh makminnya nggak ada. Jadi kami memang sangat terima kasih sekali
kepada negara hijau yang sudah bisa memfasilitasi acara itu. Karena acara itu memang harus dilaksanakan sesuai dengan anjuran dari Kemenkes. SPM 1, 2, 3 itu ibu hamil, bayi, balita, dan anak prasekolah itu memang sasaran kita di Kementerian Kesehatan, termasuk SPM 1, 2, dan 3. Jadi prioritas 1, 2, dan 3. Tapi di dana aplikasi di keuangannya Pak, di SPKD tidak terakomodir kegiatan itu, sehingga kita tidak terlaksana kemarin di negara hijau itu pun tidak maksimal, karena kita sebenarnya harus 4 kali pertemuan, yang bisa kita laksanakan cuma 1 kali pertemuan karena dana makminnya tidak oke kan dari aplikasi SIPD. Aku ada P makmin, ada P uang saku, nah ada P lo ilmu itu tidak bisa dihargai dengan uang. Ya Bu? Ya, nah, jadi mungkin dengan kegiatan kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya Bu ya. Itu harapan kami, dan mungkin di ujung acara nanti kita bikin kesepakatan dan tindak lanjut dari hasil pertemuan kita pada hari ini. Ya Bu? Ya terlebih dulu. Baik, untuk materi pertama kita masuk dengan stimulasi deteksi dini intervensi tumbuh kembang ya Bu ya. Ibu-ibu yang hadir pada hari ini pernah mengikuti pertemuan ini? Pernah? Pernah mengikuti pertemuan itu? Belum ya? Jadi ini yang pertama. Ada yang mungkin sudah. Perlu perkenalan? Perlu perkenalan Bu? Tidak ya? Udah lama nak? Udah lama. Mungkin dia lah tahu nak? Dia ini tenaga gizi kita di Puskesmas. Kalau Ibu mungkin lah orang alamu di situ. Jadi kita mulai dengan ibu-ibu bawa buku KIA. Ada semua bawa yang tas dari Nagari kok. Mantap Nagari. Kamu tidak bisa dong minggu ATK, tidak bisa tahun ini. Penggandaan juga tidak bisa. Jadi ini stimulasi deteksi dini tumbuh kembang. Ibu-ibu pernah dilakukan pemantauan tumbuh kembang di Posyandu? Pernah? Sekali berapa dilakukan? Sekali berapa awak dipantau tumbuh kembangnya? Sekali berapa? 3 bulan. Sekali 3 bulan. Sampai usia berapa? 2 tahun. Di atas 2 tahun sekali berapa? Nah, sampai umur berapa kita lakukan deteksi dini tumbuh kembang? Sampai 6 tahun nih, 72 bulan. Jadi itu dilakukan pemantauan tumbuh kembang. Jadi di Posyandu itu kita tidak hanya memantau pertumbuhan. Jadi tidak balik badan anak saja yang dicari di situ loh. Yang dipantau adalah pertumbuhan dan perkembangannya. Itu sekali 6 bulan kalau di atas 2 tahun. Jadi kalau di bawah 2 tahun itu dilakukan sekali 3 bulan. Jadi kalau ibu-ibu datang ke Posyandu setiap bulan, anaknya pasti mendapatkan pemantauan tumbuh kembang. Tapi kalau tidak datang ke Posyandu ya tidak dapat. Tapi ibu bisa melakukan di rumah pemantauan tumbuh kembang nantinya ya lewat buku KIA. Si Mama tidak ke Manjau. Dulu di Jadi sekarang kebutuhan anak untuk tumbuh kembang itu ada pola ASI, pola ASA, dan pola ASU. Nah, di sini kita bisa lihat apa itu pola ASI. Sebelum masuk, ibu apa yang dikatakan pertumbuhan tahu? Apa yang dikatakan pertumbuhan? Nah, apa yang cari itu? Apa pertumbuhan, apa perkembangan? Pertumbuhan apa? Peningkatan apa? Apa itu pertumbuhan Bu? Kalau balik itu masuk apa tuh? Hah? Balik badan, tinggi badan, tingkat kepala. Nah itu masuk mana? Nah itu yang dikatakan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu pertambahan secara anatomi, misalnya balik badan bulan
bulan 3 dan itu dikatakan pertumbuhan. Jadi artinya bisa dinilai, bisa dicari anak. Jadi balik badan, tinggi badan, tingkat kepala, tingkat perut itu dikatakan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini mana kita pantau Bu? Di posyandu lewat apa? Pertimbangan yang mana? Pertimbangannya mana? Di mana buat saya dipantau? Hah? Bawa buku gaya? Nah, di mana pantau pertumbuhan itu di? Nah, grafik pertumbuhan atau KMS. Dari situ kita pantau ya. Bisa kan cari buku gaya masing-masing? Nah, itu yang dikatakan dengan pertumbuhan. Kemudian ya adalah perkembangan. Nah, kalau perkembangannya apa? Apa? Dari segi motorik halus, motorik kasar ya. Ini kepandaiannya istilahnya kalau kepandaiannya di mana saya lihat? Di mana bisa saya lihat kepandaian anak tuh? Kesehariannya di mana bisa kita pantau? Di rumah, di mana? Lewat apa memantau? Misalnya anak umur 6 bulan harusnya pandai mangan. Ya, di mana bisa kita tengok? Tetap di buku KIA. Nah, berarti ibu udah baca buku KIA nih. Ya, jadi buku KIA itu sama jojimai Bu ya. Sama jojimai awal seorang ibu. Jadi dari hamil sampai anak berusia 6 tahun ada di dalam pesangonnya. Baca membeli makanan tambahan ada dalam itu. Baca memantau pertumbuhan anak ada dalam itu. Baca memantau perkembangan anak ada dalam itu. Apa yang kita harus dari anak ada dalam itu. Jadi memang kita kurang membaca. Kalau baca buku KIA itu bisa dapat sadonya. Nah, makanya aku suruh baca bawa buku KIA karena dalam buku KIA itu ada 2 ilmu bidang satu di dalam itu. Cuman aplikasinya lagi kadang-kadang kalau datang ke puskesmas kan pasien banyak sehingga kami tidak bisa memberikan penkes yang lebih kepada ibu-ibu. Ya tak Bu? Kalau nunggu kan terlalu anak, aku ambil aja Bu kesini. Kalau kadang-kadang kita petugas cuma seorang di dalam ruangan. Nah, kita harus cek labor apalagi ibu hamil banyak pemeriksaan yang harus dilakukan. Nah, jadi lama. Jadi bersyukurlah ibu pada hari ini bisa datang ke pertemuan ini dan ya mudah-mudahan ini bisa diserap dengan baik. Itu buku baca udah sampai lagi ya. Nah, kemana? Berarti lain baca. Nah, ada dibaca-baca. Jadi buku gua dibawa ke posyandu pada saat itu saya buka ya. Sudah tentu ya. Aku simpan ya kan? Nah, lewat ininya saja. Sementara nanti lah. Jadi pemanfaatan posyandu kita yang masih kurang ya. Jadi mungkin dari situ nanti kalau bisa belajar, macaro, memahami buku KIA. Ada sedang baca lagi, memahami gitu ya. Nah ini bisa lanjut Bu? Bisa ya. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang ini pertama ini pola asuh. Pola asuh itu dimana ada fitur dari nutrisi atau makanan yang diperoleh oleh si anak tadi. Kemudian imunisasi. Nah imunisasi itu agak rawan sekarang. Imunisasi semua anak yang imunisasi baik. Imunisasi ya berarti tidak bermasalah. Karena imunisasi itu adalah hak anak Bu. Hak anak dan ada hukum dan ada undang-undangnya. Jadi kalau tidak memberikan imunisasi kepada anak berarti zalim kepada anak. Jadi tanggung jawab sebagai orang tua yang kurang terhadap anak. Karena anakku adalah tanggung jawab kita dunia dan akhirat ya. Jadi kalau tidak memberikan anak berarti kita zalim kepada anak. Kalau ingin anak kita sehat nak, ingin anak kita menjadi generasi yang sehat yang akan menjadi generasi penerus keluarga dan generasi penerus bangsa nantinya. Ya. Kemudian kebersihan badan dan lingkungan ini penting. Kemudian ada pengobatan dan olahraga. Ini adalah pola asuh namanya. Jadi awak cara memberikan asuhan kepada anak-anak awak. Kemudian kebutuhan anak itu kasih sayang, asin. Kemudian dipenuhi dengan anak ini tidak mendapatkan tekanan di rumahnya. Jadi anakku tidak boleh diberangi dong.
kita harus berbagi dengan anak. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai anak, sehingga anak itu tidak takutnya Jawa tuh. Jadi dia bisa keluar yang ada unek-unek dalam dirinya, tidak takutnya menjadi kawak tuh. Kalau dulu masuk ibu tuh masih kecil-kecil orang tua takut, jadi apa keinginan apa yang menjadi keinginan kita tidak bisa tersalurkan ke orang tua. Tetap apa yang difonis oleh orang tua, apa dikatakan oleh orang tua kita ikuti. Kalau gini dapat itu udah dulu. Kalau bawa nanti itu karena anak di rumah patuh, betul di luarnya. Jahit menjadinya nak, sehingga kita tidak bisa memberikan pengasuhan terhadap anak. Kemudian stimulasi, ini asal. Stimulasi itu adalah stimulasi tumbuh kembang. Bisa ibu cari itu di buku KIA halaman 50. Ya, buku KIA yang baru tuh ada dua ibu kalau mencarinya agak tabalik. Yang di depan ada halaman ibu, yang di belakangnya ada halaman anak. Itu tabalik-tabalik. Itu pula buku yang baru. Oh yang lama, yang baru ada. Belum diproduksi, cantik. Nah itu yang baru yang lama, sama aja. Kalau buku yang lama ada itu halaman 50, coba ditengok. Nah itu mulai pertumbuhan dan perkembangan anak ini. Ada yang buku baru? Ada yang buku baru? Nah, buku lama sadonya, warnanya dia 2 tahun sadonya. Nah, buku lama. Kalau buku baru di halaman ini ada lembaran ibu ini, ada halaman anak. Jadi kita balik antara ibu dan anak. Nah ini sudah revisi, beberapa kali revisi. Kalau ingin yang baru, ambil lagi. Ya, ambil lagi ya. Saya kasih buku yang baru, nak. Ambil lagi. Ya karena buku ini ada revisi setiap tahunnya. Dan ini revisi yang terbaru. Dan menurut ini sudah lengkap kalau yang baru ini. Nah ini adalah periode tumbuh kembang. Nah tumbuh kembang ini dimulai dari masa di dalam kandungan. Seperti kita katakan tadi, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari saat 0 usia kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Jadi pada masa itulah bisa dikejar kekurangan gizi pada anak balita. Jadi kalau waktu ini anak stunting, risiko kuncinya di masa perinatal dari 0 bulan sampai anak berusia 2 tahun. Nah ini ada 3 periode. Pada masa zigot ini konsepsi, ini pertemuan antara sel telur dan sel sperma ini terjadi di 2 minggu setelah kita berhubungan. Kemudian ada masa embrio itu dari 2 minggu sampai 8 minggu. Kemudian ada masa fetus atau janin 9 minggu sampai akhir kehamilan. Kemudian ada masa fetus dini itu 9 minggu sampai trimester 2 intrauterin. Dan masa fetus lanjut itu trimester terakhir, artinya di 3 bulan terakhir, artinya 6 bulan sampai 9 bulan. Nah ini masa postnatal setelah lahir. Nah ini masa neonatal itu 0 sampai 28 hari. Nah masa neonatal itu kita juga mendapatkan pemantauan dari ibunya. Ada pemantauan dari ibu bidan pembina wilayahnya. Kalau dia sudah lahir, dia akan dikunjungi oleh ibu bidan, ya bu. Ya, ada ibu bidan tak kunjungi nak. Bukader nelpon ke ibu bidan kalau boleh, boleh bu. Kan itu nak supaya dia mendapatkan layanan neonatal. Kemudian kita ke masa kehamilan lagi ya. Jadi masa kehamilan ini ibu-ibu harus memeriksakan kehamilan minimal 6 kali sekarang. Kalau dulu 4 kali ya bu. Kalau inilah 6 kali. 6 kali itu yang pertama di trimester awal, yaitu 2 kali pada masa tribulan 1, 3 bulan pertama. Di 3 bulan 1 itu kita mendapatkan layanan labor, USG dan konseling gizi dan ini. Nah itu 2 kali di trimester awal. Kemudian di trimester 2 di 3 bulan sampai 6 bulan itu 1 kali lagi. Kemudian di trimester 3, nah kita mendapatkan 3 kali pemeriksaan. 1 kali periksa dengan dokter spesialis, 1 kali dengan dokter umum, 1 kali dengan USG, kemudian
Kemudian pemeriksaan labor lengkap yang kedua. Jadi pemeriksaan labor itu ada 2 kali di trimester 1 dan di trimester 3. Nah, kalau ibu-ibu nanti HB-nya rendah di bawah 11, nah ibu-ibu akan diperiksa lo malaria. Karena ibu-ibu yang dengan anemia nanti diperkirakan dia menderita malaria. Jadi sekarang diperiksa lo malaria di puskesmas. Untuk pemeriksaan labor yang lakukan adalah pemeriksaan HB, golongan darah ini terkait dengan calon donor nantinya. Kemudian ada pemeriksaan gula darah, pemeriksaan protein, kemudian ada pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis. Nah, itu yang dilakukan pemeriksaan selama kehamilan. Dan ini trimester 3 ini 3 kali dilakukan pemeriksaan dengan standar pemeriksaan dokter umum sekali, pemeriksaan dokter kebidanan 1 kali, USG 1 kali, labor lengkapnya 1 kali. Jadi banyak pemeriksaan ibu hamil itu, dah Bu. Ya, jadi lambo kalau ke puskesmas tujuannya supaya tidak terjadinya kematian ibu dan kematian bayi selama ibu hamil dan bersalin, karena ini kasusnya masih tinggi di Kabupaten Agam. Kalau untuk tingkat puskesmas meninjau, alhamdulillah kita sampai sekarang untuk tahun 2022-2023 ini tidak ada kasus kematian ibu. Yang ada adalah kasus kematian bayi, ada 6 orang. Kemudian ada kasus kematian janin dalam kandungan. Ini juga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja puskesmas. Jadi kalau ada kasus kematian itu, kami sibuk melakukan validasi ke rumah ibu. Kalau kejadiannya di rumah sakit, kami akan minta data ke rumah sakit. Kalau kejadian dalam perjalanan, kita lebih sibuk lagi apakah kita bekerja sesuai dengan SOP atau tidak. Jadi memang kinerja kita dipertaruhkan. Jadi ibu kadang waktu pemeriksaan ke puskesmas ini kan banyak tuh katanya aco dirujuk gitu. Kenapa? Karena batasan-batasan yang akan kita tolong di puskesmas atau di fasilitas tingkat 1 dan di tempat bidan itulah hado. Kalau dulu kan tidak boleh menunggu sampai hido. Nah, kalau dulu kadang-kadang tahun 92 atau 93 baru dinas tuh dan si ibu hamil 162 kalau tidak mau yang dirujuk beliau tolong di rumah. Tapi sekarang tidak. Kalau tensi ibu misalnya 160, dia harus cek labor terlebih dahulu. Kalau pemeriksaannya positif, nah dia harus dirujuk ke rumah sakit. Tidak ada rasa nawak kalau orang tuanya tidak mau dirujuk atau ibu hamil tidak mau dirujuk. Itu harus ada inform konsen. Karena ini udah kasus dirujuk. Kalau kita tahan juga, nah kita yang kena jadinya. Jadi ibu-ibu mungkin bisa paham yang datang pada hari ini, bahwasanya kita bekerja sesuai dengan SOP dan sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Kesehatan. Jadi kalaulah misalnya kasus KPD ketuban pecah, kalau sudah 6 jam mungkin kita rujuk lagi. Tapi kalau sebelum 6 jam, anak dulu minta dirujuk, nah rujuk sana lagi jadi kan belum lagi waktunya kita juga tidak akan merujuk. Tapi kalau sudah ketemu masalahnya, faktor resikonya, maka kita akan langsung rujuk. Karena faktor resiko itu adalah penilaiannya Bu, ada skornya. Jadi kalau skornya sudah terpenuhi, kita akan melakukan rujukan. Tapi kalau skornya tidak terpenuhi, mungkin ibu kita hadir. Ada yang bolak-balik ke puskesmas sampai 3 hari baru lagi di puskesmas. Nah, itu mungkin masih kita tolerir karena masih belum ada kendala, misalnya BJJ anaknya masih bagus atau ketubannya belum pecah. Tapi pembukaannya sudah lama belum bertambah. Nah, ini mungkin masih dalam kita tolerir gitu. Tapi kalau kita nampak risiko, misalnya ibunya kemarin ketemu kita ibunya anak kedua, proteinnya positif 2, bola sapuk, kaki lah bangka, kita rujuk ke rumah sakit ke RSCA Lubuk Basung. Ternyata dari RSCA dirujuk pulang ke Padang, akhirnya di Padang dia bersalin. Anak lahir dengan masih 8 bulan ibu ini baru dari bayi masih 8 bulan, anaknya lahir 2,1 jadinya. Nah, ini berisiko juga nanti terjadinya sakit kalau bari anak kurang dari bari yang normal. Bari yang normal Bu? Bari yang normal 2.500 sih. Jadi batasnya itu 2.500. Kalau di bawah 2.500 itu dikatakan BBLR. Kalau di atas 2.500 itu sudah normal. Kalau kadang menaikkan 2.500. Tapi tetap ada juga yang lahir di bawah 2.500. Itu dikatakan dengan BBLR. Kenapa ibu hamil diperiksa golongan darah? Supaya nanti pada waktu bersalin ada yang kok saja terjadi pendarahan. Nah,
Udah ada yang kamu berikan kepada dia. Untuk mata ada kasus pasang pinjau nak sini nak, golongan darahnya ternyata A minus, nggak plus ada A minus, jadi payah mencarinya. Masih ada perdarahan, sampai dari segi bunda, darahnya tidak ada, dirujuk sampai ke Padang, sampai 3 minggu di Padang mencari darah. Alhamdulillah dapat darah jadinya, ini baru ibunya transfusi. Nah itu gunanya. Jadi ibu-ibu pas ke puskesmas cek golongan darah, kalau bisa bawa sekali anggota keluarga supaya ado yang kamu beri donor nawa dibuka ya ada kan, bisa tengok amanat persalinan ibu. Nah ini, ibu bisa buka idanya kan ini amanat persalinan. Jadi tidak diisi ini nak. Nah ini sebenarnya diisi bu. Ini artinya janji kita. Ada kan? Nah itu diisi. Ibu tanda tangan tapi belum diisi. Ibu tanda tangan itu berarti sudah ibu berikan penkes. Ibu tolong isi di rumah. Karena yang akan menentukan di mana ibu saya kan ibu sendiri. Kalau ibu nanti intervensinya lain lagi kan. Jadi ibu yang mengisi sendiri. Dona isi. Nah siapa yang isi? Ah cedek yang malah isi. Tengok ibu. Tengok. Hah? Ada video. Ibu kadang harus pakai tahu bukan ibu yang lain. Siapa lagi yang isi di lain di luar bu kadang? Hah? Di sini nih gak suka lagi ya. Nah ini, lain. Ya pasti kalau lain bukan anak, artinya itu udah ibu kasih tahu, udah ibu konseling ibu hamilnya supaya mengisi, karena mengisi karena yang ngisi itu ibu udah mungkin udah ngisi. Di mana nanti rencana bersalinnya, siapa nanti yang mau memberikan donor pada ibu, makanya kita harus tahu golongan darah awak, juga golongan darah yang akan memberikan donor kepada kita. Itu artinya amanat persalinan dan pemantauan P4K pada ibu hamil. Kalau ikut aja bu, insya tidak ada terjadi lagi keterlambatan. Isinya memang harus ada dua yang isi. Misalnya nih penolong persalinan harus 2 isi. Misalnya kau siap fungsi tadi punyawi gue risiko pilihan ayam risiko nak. Itu kalau yang di rumah tentu saja pilihan buahnya di mana. Misalnya gue punya pertemuan atau ada sesuatu itu harus 2 isi ya. Begitupun dengan dana persalinan. Misalnya kita punya BPJS, nah ada yang tidak punya BPJS. Kalau tidak punya BPJS oke lah dipakai BPJS. Kalau tidak punya BPJS tentu kita umum. Nah umum terus yang lo tabungan awak untuk bersalin. Walaupun kita punya BPJS tabungan awak 1. Nah untuk bersalin dia lah dibantu BPJS. Tapi kalau untuk transport awak, makan yang menunggu itu masih tangguh. Nah jadi mungkin balik ke program tahun 90 kita ada tabungan ibu bersalin. Kalau dulu ibu di Bayu ibu cikgu, jadi ada ibu hamil yang ingin nabung, ibu simpan di situ. Itu kok pada saat dia mau bersalin dikasihkan ke ibu hamilnya. Tapi ini karena ibu hamil itu rata-rata sudah punya BPJS dan tidak butuh lagi kayak gitu. Tapi sebenarnya ibu pernah lucu karena nabung kena itu umumnya nanti pada saat bersalin. Itu kalau rasa sak betul orang rusak. Nanti yang terapi tidak ada bikin tangan. BPJS itu lalu makan juga bukan di rumah sakit selama 3 hari itu nak. Nah itu ya. Kemudian untuk kendaraan kan ada untuk kendaraanku ada awak kalau punya kendaraan di rumah boleh. Tapi kalau harus dulu yang serap. Kadang-kadang ada kok minyak tak ada tengah-tengah. Lama kan cari minyak sampai orang di minyak tutup nak. Itu satu lot siap yang akan membantu awak dalam persalinan nantinya. Kemudian KB, kadang-kadang bertanya KB-nya kondisi nanti apa? Jadi KB itu memang harus perencanaannya dari pada saat kita hamil. Jadi pada saat kita hamil kita rencanakan karena kita memberikan waktu lah istilahnya pada nyawa untuk mengasuh anak setidak-tidaknya.
Kemudian ada yang autis dan retardasi mental. Nah, ini bisa dicari di posyandu. Nah, ini yang melakukan adalah Ibu Bidan Pemerintah Wilayah. Nah, ini ada perkembangan balita yang mengalami kadang-kadang ada keterlambatan. Jadi misalnya ada keterlambatan di berbicara, kadang-kadang dia aktivitas fisiknya lebih capek. Jadi itu bervariasi untuk masing-masing anak. Asal usia 1,5 tahun dia sudah bisa berbicara 2 kata atau 3 kata, kemudian sudah bisa berjalan. Nah, ini sudah ada anak ibu yang di atas 2 tahun yang belum bisa berjalan. Kelas bisa saja yang mengecek. Nah, ada nggak yang itu yang keterlambatan bicara, ada speech delay itu namanya sekarang? Ada ya? Nah, berarti dari masih normal semuanya. Nah, ini ciri khas anak kita. Nah, itu ada bertumbuh, ini pertambahan ukuran fisik yang sifatnya kuantitatif. Nah, kalau berkembang ini adalah bisa melakukan sesuai dengan stimulasi ini tumbuh kembang, dan perkembangannya adalah pertamanya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks atau kualitatif. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu sejalannya. Nah, ini SIDPK nanti kita lanjutkan. Mungkin untuk sesi pertama ini kita masih ada ditanyakan, Bu? Tidak ada, cukup jelas. Sudah soalnya ini kesan yang satu ini. Kesan kita berdoa ya? Atau bisa lagi? Hah? Hah? Cuma udah ngakini. Aku saya dari tadi sampai ini mengecil sejak apa yang bisa disimpulkan. Coba dulu, siapa dulu? Si Ibu Rizka ya? Apa Rizka? Kesimpulan 1 jam itu tentang buku buku karena setelah ini dia yang akan masuk lagi. Apa kesimpulan kita hari ini? Kalau yang Kesimpulan untuk 1 jam dari wayang pertumbuhan dan perkembangan harus jalan. Pertumbuhan anak harus selalu dipantau dari per 3 bulan di bawah 2 tahun. Pertumbuhan kita pantau setiap sekali barang. Per bulan. Tiap bulan di posyandu. Pertumbuhan setiap bulan di posyandu. Ya, Perkembangan setiap 3 bulan untuk usia 0 sampai 2 tahun dan per 6 bulan di atas 2 tahun. Nah, sampai usia berapa? 6 tahun. Oke. Lanjut, apa lagi? Apa lagi? Lagi yang lain lagi. Sineknya. Oke, satunya. Lagi. Ayo lagi. Janji lagi. Enggak dong. Tidak ada mau kita bawa pulang nanti. Yuk.
kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang optimal. Risiko bisa berupa krisis biologis atau ASU, bisa melalui nutrisi, imunisasi, kebersihan badan, lingkungan dan pengobatan serta olahraga. Yang keduanya dengan kasih sayang, didorong, dihargai, penuh kegembiraan, tidak adanya tekanan, dan selanjutnya stimulasi asuh, sensorik, motorik, emosi, sosial, mandiri, kognitif. Mungkin hanya itu. Silakan lanjutkan tambah lanjutkan fokusnya. Apa tadi yang bisa kita tarik kesimpulan dari materi kita tentang kembang ini? Hah? Belakang Mary enggak sih? Mary tadi nak saya. Mary sama komentar lagi. Jadi aku yang bagian dari itu lagi saya serat nah. Betul. Hah? Dengar ya. Baik. Nah, jadi untuk perkembangan itu dulu kita lanjut dengan ya sudah itu Bapak masuk fokus kepada pemantauan tumbuh kembang dari buku KIA Ibu ya. Lanjut ya. Ya, Le. Oke, nanti Ibu masih semangat? Kalau dia sampai semangat, joinnya pagi. Ya. Semangat? Pagi. Semangat Pak? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi Wayang telah membahas tentang perkembangan. Nah, risiko gerakan swadaya masyarakat dalam pertumbuhan balita. Risiko memantau balita-balita yang misalnya pertumbuhan perkembangannya bermasalah dilaporkan ke petugas puskesmas dan dilaporkan ke penjari juga kan. Peran posyandu sebagai sistem kewaspadaan dini gizi buruk atau stunting. Nah, penting tak awak posyandu ibu-ibu? Gunanya untuk mencari anak waktu perkembangannya, pertumbuhannya sesuai enggak di umurnya. Nah, ibu kalau misalkan KMS-nya di posyandu kan di kumpul tuh kader kan isi barang